Baik, ini peran perawat kesehatan kerja ya di industri. Jadi memang beberapa hal penting yang kita harus dengar, kita harus kuasai dalam mencapai satu pekerja yang optimal. Perawat yang berada pada lingkup industri sebagian besar berperan sebagai clinical educator, manager, advisor, konsultan juga beberapa manajemen ya. Sebenarnya perawat yang di industri ini mempunyai hal yang dapat dibanggakan karena kita sebagai salah satu aset penting ya berharga di pelayanan kesehatan itu karena dulu ini kita masih berkecimpung di rumah sakit, di masyarakat juga kita banyak juga yang di militer ya, di pendidikan pasti, dan yang terakhir ini di industri dan tempat kerja, ini mulai merambah ke perawat industrial ya, dan ini berevolusi banyak bervariasi penting ya perannya terhadap industri yang saat ini mulai berkembang ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa tadi Pak yang terakhir dari narasumber terakhir bahwa perawat di industri ini memegang peranan penting karena memang banyak hal multi eh, skill yang harus didapat dari pekerjaan itu untuk bisa diberikan kepada pekerja atau karyawan. Lingkup praktik daripada Ohanes ini memang luas ya, karena memberikan kesempatan kepada layanan keperawatan di tempat kerja. Walaupun luas, ini sebenarnya basic daripada Ohanes ini ada 4 pilar ya. Yang pertama ini fit for task ya, fit for task di mana kita memastikan kesesuaian kondisi kesehatan pekerja dengan beban kerja dan jenis pekerjaannya melalui kesehatan pra, berkala, dan khusus. Yang kedua itu promosi dan perlindungan kesehatan, yaitu fungsinya itu melaksanakan edukasi, kampanye kesehatan, dan program pencegahan penyakit dengan pendekatan partisipasif untuk meningkatkan perilaku hidup sehat di tempat kerja. Yang ketiga ini manajemen penyakit ya, yaitu mengelola kasus penyakit akibat kerja maupun umum dengan melakukan rehabilitasi dan memfasilitasi program return to work bagi pekerja pasca sakit atau cedera. Dan yang terakhir ini pengawasan kesehatan ya, yaitu melakukan pemantauan, juga surveillance pekerja, analisa data, dan identifikasi untuk penyakit dan cedera. Dan sebenarnya ada satu lagi yaitu administrasi. Namun administrasi ini dari 4 pilar ini saling keterkaitan. Kita bahas sedikit ya mengenai fit for task. Mungkin teman-teman sudah tahu juga ya. Sebenarnya fit for task ini untuk evaluasi daripada komprehensif yang dilakukan oleh biasanya senior Ohanes ini yang memastikan pekerja untuk mampu melaksanakan tugas pekerjaannya dengan aman dan efektif. Proses ini meliputi analisa tuntutan pekerjaan dengan menilai pekerjaannya menggunakan alat ukur yang terstandar serta dokumentasi pelaporan. Evaluasi kesehatannya itu bisa prakerja, berkala, yang menjadi komponen penting untuk memastikan kesesuaian fisik dan mental pekerja. Dengan penyelesaian lingkungan kerja juga dilakukan untuk akomodasi kebutuhan khusus pekerja serta memantau kesehatan terkait spesifitas. Untuk analisa kan dia udah tanda jauh. Kalau kita undang rumah, itu begitu keluargaan. Untuk analisis tuntutan kerjaan,
Kalau ya. masalahnya masak, Ada beberapa eh, kondisi di mana terbagi menjadi tuntutan kognitif, tuntutan psikologis, dan tuntutan fisik. Yaitu yang pertama ini untuk kognitif itu pengambil keputusan ya, pemrosesan informasi. Yang untuk psikologis ini berkaitan dengan stres, tekanan waktu kerja, juga yang tuntutan fisik ya. Ini berkaitan dengan ekonomis biasanya, yaitu mengangkat beban, pos kerja, serta gerakan yang berulang. Analisis tuntutan pekerjaan ini biasanya merupakan alat awal ya untuk menilai fit for task. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa apa yang dibutuhkan pekerja untuk melaksanakan tugasnya itu harus aman dan efektif. Selanjutnya dari hasil ini untuk menjadi dasar untuk metode penilaian yang tepat dengan alat ukur yang standar untuk digunakan untuk mengevaluasi kemampuan daripada pekerja. Metodenya ini uh, teman-teman pasti sudah tahu ya, metode yang digunakan ini dengan metode penilaian itu tes evaluasi dari wawancara juga observasi kinerja, yaitu dengan menggunakan alat ukur. Itu untuk tes kekuatan otot dan ketahanan ini biasa berkaitan dengan return to work biasanya. Untuk tes keseimbangan ini dan koordinasi ini berkaitan dengan banyak pekerjaan di mana untuk high risk ya. Seperti halnya contoh untuk pekerja di ketinggian. Ini harus ada tes keseimbangan ya. Dan evaluasi kapasitas kardiorespiratori. Biasa ini berkaitan dengan beban fisik ya. Untuk yang di lapangan ini berkaitan dengan field teknisi, biasa juga untuk bekerja daripada tim fire atau tim pemadam kebakaran atau tim tanggap darurat. Evaluasi kesehatan prakerja dan berkala. Jadi untuk pemeriksaan prakerja dan berkala ini juga dilakukan sebelum orang pekerja masuk ke perusahaan ya, ke industri. Jadi apa saja yang dinilai sih? Seperti hanya untuk pemeriksaan medical check up itu, karena yang paling penting itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang berkaitan dengan posisi yang nantinya didapat. Namun secara umum prakerja itu hampir seluruhnya diperiksa. Nanti pas saat sudah bekerja secara setelah masuk, nanti ada pemeriksaan evaluasi berkala ya, yaitu pekerja setelah masuk 1 tahun ya, itu akan dievaluasi apakah ini memang cocok di tempat pekerjaan tersebut. Dan analis dan tindak lanjut ini berkaitan daripada pembanding dari database ya, baseline ya. Biasanya ini untuk identifikasi tren yang negatif, rujukan medis khusus bila diperlukan. Untuk evaluasi prakerja ini untuk memastikan kesesuaian kerja karena posisi yang ditawarkan juga komponen meliputi riwayat kesehatan lengkap seperti pemeriksaan fisik dan evaluasi kesehatan mental dasar. Jadi setelah karyawan ini masuk bekerja, biasanya nanti di klinik akan diberikan task checklist ya. Mungkin ada yang tahu tidak ini teman-teman untuk task checklist yang pernah diisi. Ada yang pernah mengisi task checklist?
Kalau dari pemeriksaan tadi fit for task itu, ya dari medical check up, teman-teman mungkin akan eh, karyawan tiap masuk ke klinik sebelum berobat itu atau sebelum masuk dilakukan evaluasi ada mengisi task checklist. Mungkin yang eh, Galih ya mungkin ya Pak Galih ada monitor. Pak Galih mungkin bisa ini ya mungkin pernah melakukan untuk mengisi task checklist untuk karyawan yang baru masuk ya. Di mana saya share dulu ya. Ada terlihat ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Iya, sudah terlihat, Pak. Nah, ini task checklist ini diberikan ke karyawan yang baru masuk karena nantinya akan kita melihat baseline daripada teman-teman karyawan yang masuk, apakah dia itu memang benar. Karena biasanya kalau dari HRD ini mengisinya belum tentu sesuai dengan yang akan ditempatkan di daerah pekerja itu. Di mana untuk pemeriksaan fisik ini biasa nih kalau untuk karena ada beberapa job itu seperti halnya scaffolder ya eh, orang yang bekerja di ketinggian ya ini mengisi apakah dia itu ada diperlukan pemeriksaan keseimbangan. Jadi ini nanti ditanya oleh tim Ohannes ini akan dicentang nih. Nah, kalau ya nanti kalau ya nanti diisi ya, ya. Juga demikian untuk yang lain ini. Kondisi pekerjaan, pilih beberapa yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Nah ini, apakah dia itu masuk ke lembur, masuk shift kerja, sampai ke halaman yang terakhir ini saya ambil contoh ini yang dulu saya kerjakan waktu di BP ya, di Tangguh. Jadi potensi pajanan kerjaan ini. Dia ini terpapar bahan kimia tidak? Terus ada bahaya fisik enggak? Bahan kimianya ini apa? Nanti disebutkan nih di sini. Seperti halnya untuk bahan kimia yang untuk pest control umpamanya. Ya sebagai pest control yang digunakan itu ada beberapa bahan iritan, juga ada bahan yang sebagai chemical yang memang digunakan harus menggunakan respirator. Terus ada bahaya biologi. Kalau ya nanti di isinya juga nanti ditulis ini, ditulis isinya apa. Bahaya biologi ini biasanya berkaitan dengan orang laboratorium. Orang laboratorium ini, terus juga orang pest control juga ini. Karena beberapa hal untuk di pest control ini ada bakteri juga ini. Terus bahaya khusus, misalnya, nah ini bahaya khusus ini berkaitan dengan orang yang bekerja di closing yang tinggi ini, seperti di operation, seperti di boiler, seperti halnya di uh, electrical. Yang terakhir ini untuk pelindung dirinya, APD-nya yang digunakan itu apa saja dan sampai pas saat dia itu sebagai jobnya adalah scaffolder, tapi ternyata di sini tidak dicentang untuk harness ada enggak pelindung tubuh, pelindung jatuh ini safety harness gitu. Jadi itu yang saya share untuk pertama masuk untuk task checklist biasa dilakukan untuk menilai job
pekerjaan yang diberikan oleh HRD. Kita lanjut ya. Sudah terlihat ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Baik. Kita lanjut yang ke penyesuaian lingkungan kerja. Jadi ini tadi seperti halnya yang tadi saya bicarakan ini ya. Ini kalau sudah kita mengisi task checklist ini akan akan melihat setiap pekerja itu apa saja yang menjadi dasar untuk menilai resiko-resiko yang ada di pekerjaan dia. Seperti halnya dengan demikian kita harus melihat satu-satu. Kita nantinya akan membuat mapping berdasarkan daripada task checklist yang sudah ada itu. Untuk penyesuaian lingkungan kerja ini, yang pertama ini modifikasi fisik ya, yaitu penyesuaian stasiun kerja ini, yaitu berkaitan dengan ekonomis. Penyesuaian organisasional ini berkaitan dengan administrasi ya, dan teknologi bantu ini juga berkaitan dengan uh, logistik dan ekonomi sebenarnya. Siapa saja yang bisa kira-kira. Baik, untuk pemantauan risiko kesehatan terkait pekerjaan, ini kita membagi yang pertama ini kita harus mengidentifikasi risiko di tempat kerja. Terus, lalu strategi pemantauannya, lalu evaluasi, dan yang terakhir untuk pengendalian risiko. Jadi ini pengendalian risiko ini harus yang terakhir ya, karena ini berkaitan dengan APD. Jadi pemantauan risiko kesehatan terkait pekerjaan ini dimulai dengan identifikasi, lalu pemetaan bahaya, kategori fisik berdasarkan kimia, biologi, ekonomis, dan risiko sosial. Strategi pemantauan itu meliputi pengawasan biologi, monitoring lingkungan kerja, dan pencatatan eksiden. Jadi untuk pengendalian risiko ini kita harus mengikuti hierarki daripada eliminasi bahaya ya, dengan substitusi juga, dan pengendalian teknis serta pengendalian administrasi. Dan yang terakhir ini pengendalian alat pelindung diri. Jadi untuk efektivitas program dievaluasi melalui audit kepatuhan dan analisis tren daripada data kesehatan. Izin, Pak, mengingatkan waktu pemaparannya tersisa 8 menit, Pak. Iya ya, Oke, Pak. untuk program rehabilitasi dan return to work ini, biasa ini berkaitan dengan program wellness yang dilakukan setiap tahun sekali. Baik, kita masuk ke promosi dan perlindungan kesehatan di tempat kerja ya. Jadi untuk promosi dan perlindungan di tempat kerja ini merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Program ini mencakup berbagai inisiatif mulai dari pendidikan kesehatan, kampanye gaya hidup, strategi pencegahan cedera, program vaksinasi, manajemen stres, hingga edukasi. Untuk manajemen penyakit di tempat kerja, ini sangat penting ya untuk memastikan pekerja bahwa pekerja yang sakit mendapatkan perawatan yang optimal, pemulihan yang didukung, dan transisi kembali kerja yang sukses ini juga harus diperhatikan ya untuk membantu mengelola dampak penyakit, dan absensi secara efektif juga perlu diperhatikan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Baik, ini untuk penata laksanaan kasus ini sepertinya tadi sudah teman-teman sampaikan juga ya. Dan eh, manajemen penyakit kronis di lingkungan kerja ya. Ini adalah hal yang terakhir tadi, karena kita harus identifikasi dan asesmen untuk spesifik pekerja apa saja yang memang perlu dilakukan eh, evaluasi berdasarkan mapping yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir ini ya, pengawasan kesehatan di tempat kerja ya. Ini merupakan pemantauan sistematis yang menjadi komponen kritis dalam perlindungan kesehatan di tempat kerja. Ini biasanya melalui komprehensif daripada health surveillance ya dengan tenaga kerja, sehingga secara proaktif mengidentifikasi resiko kesehatan dan mendeteksi efek kesehatan terkait pekerjaan sejak dini. Jadi program yang efektif ini memungkinkan strategi yang preventif yang melindungi kesehatan jangka panjang pekerja, sekaligus menyediakan data berbasis bukti untuk pengambilan keputusan di level organisasi. Jadi perencanaannya ini yaitu dari pemetaan risiko pekerjaan, penetapan protokol, pengembangan jadwal, dan alokasi sumber daya. Yaitu untuk jenis pemeriksaan kesehatan surveillance ini dari pra penempatan juga berkala dan pemeriksaan khusus. Untuk analisis daripada data kesehatan ini, jadi dari infrastruktur data, sumber data, interpretasi hasil, dan analisis data. Dengan sistem ini dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang harusnya privasi daripada karyawan akan selalu terjaga ya. Dengan metode analisis yang lanjutan ini untuk mendeteksi daripada intervensi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dari segi tempat, memang justru itu pengalaman dari segi tempat ya. Karena kan baru rencana untuk pembangunan. Jadi untuk identifikasi tren dan tindakan preventif ini dengan menganalisis tren data ya, dengan deteksi penyakit dan tindakan preventif. Lalu kita mengevaluasi daripada kegiatan daripada tindakan preventif yang dilakukan. Ini berbasis bukti juga, sehingga proses untuk eliminasi resiko dari program tersebut akan berhasil. Mungkin itu yang saya sampaikan, sehingga moga-moga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebagai ilmu yang bisa diterapkan di lapangan ya, walaupun memang saya juga sambil belajar ini, jadi sehingga membuat beberapa hal menjadi akan tertantang untuk kita sama-sama belajar untuk makin maju. Saya kira itu saja, Mas Fahrul. Silakan, saya kembali.